Oke, 10 9 8 Iklan masuk. Satu masuk. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih bareng Ayang di podcast Genwood, stasiunnya generasi muda dong yang pasti. Nah, gimana nih dulur kabarnya? Semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dan tetap bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Wah, hari ini dan seperti biasa dong, tentunya yang nggak sendiri pastinya. Kalau udah duduk di sini tuh pasti nggak sendiri, pasti udah ada narasumber atau tamu yang keren banget yang diundang datang duduk ke sini gitu kan, untuk berbagi informasi kepada dulur sultan dimanapun berada. Nah, kalau misalnya itu dulur masih penasaran nggak sih siapa yang datang hari ini ke podcast Genmood? Kalau misalnya penasaran, tetap dong pastinya saksikan terus live streaming kita di YouTube channel Sultan TV, dan jangan lupa juga dong untuk di follow Instagram kita di Sultan TV. Nah, kita juga masih punya banyak sosial media lainnya seperti ada Facebook, ada web, dan tetap dengan fanpage yang sama yaitu Sultan TV, karena di sana banyak banget informasi yang menarik. Informasi hiburan juga ada, informasi terkini tentunya untuk menemani santainya dulur sultan dimanapun berada. Nah, kita daripada yang udah banyak ngomong gitu kan ya, karena kita udah kedatangan tamu gitu ya dari mana ini kakak? Dari rumah. Dari rumah ya, betul banget ya kak, dari rumah. Nah, kita udah kedatangan tamu nih dari Radio Babasan. Kalian pernah denger nggak sih yang namanya radio? Pastinya walaupun udah jarang gitu kan ya, sekarang yang menggunakan radio gitu kan. Betul. Pasti semua orang juga udah tahu dong yang radio gitu kan, media radio intinya gitu ya. Nah, biasanya di luar daerah gitu kan ya, seperti kayak di daerah Jawa Barat gitu kan, di situ ada sendiri ciri khasnya gitu, radio yang berbahasa Sunda. Atau di daerah Jawa sendiri itu juga ada radio yang berbahasa Jawa. Tentunya pokoknya di setiap daerah itu banyak deh yang mencirikan khas kotanya gitu dengan menggunakan bahasanya sendiri gitu kan, lewat radio gitu. Ya. Lewat radio gitu kan. Nah, ternyata di Serang sendiri pun sama loh dulur. Walaupun di Serang tuh bahasanya beragam ya Kang ya. Beragam. Ada Sunda, Jawa, ada Jawa Betawian juga. Iya, ada Betawi juga ternyata. Iya. Nah, di Serang juga ternyata ada yang namanya radio Babasan, betul? Yes. Iya. Radio bebasan. Bebasan. Gitu Tulisannya ya. begitu dibacanya bebasan. Babasan. Oh, betul. Nah, radio Babasan sendiri itu bahasanya kayak Bebasan Banten. Babasan Jawa dialek Banten. dialek Banten gitu ya, Jawa Serang gitu. Jawa Serang. Ya, yang biasa dibilang Jawa Serang gitu kan. Nah, udah deh, daripada misalnya Ayang kebanyakan ngomong nih kan, kebanyakan intronya gitu, langsung aja nih kita sapa narasumber kita hari ini. Assalamualaikum Kakak. Waalaikumsalam. Harusnya saya yang assalamualaikum ya kan, saya tamu ya. Enggak apa-apa saya. Terus lama-lama dikasih kopi ke tamu gitu. Ngopi dong kita. Gimana? Apa kabarnya nih Kak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Gimana dari mana? Dari rumah ya tadi, dari rumah datang ke sini gitu ya. Rumahnya di Pakupatan. Rumahnya di Pakupatan ternyata. Asli berarti harus Serang dong. Iya, anggap aja begitu. Karena dari kecil udah di Serang. Sesungguhnya Di Tanara. oh iya, sama aja. Iya. Sama-sama Kabupaten Serang. Iya. Oh iya. Ayang sama siapa nih di sini? Sama Arif. manggilnya apa nih anaknya? Kakang. Oh, kalau baru kenal mah apa aja. Oh, apa aja? Apa aja kayak gitu dong. Enggak, biar enak aja gitu dipanggil. Bebas apapun itu, asal Abang, jangan tante kakak. ya. Oh, tante. Asal jangan tante. Bro juga boleh. Bro Iya. banget. Kalau di sini apa lur ya, lur. Dulur gitu ya. Yang enak aja deh, biar mengencirikan khas Serang apa tuh? Kalau misalnya di Serang sendiri manggil Boleh kakang, boleh mamang ya. Mama. Ya Jak ya. Mamang, Mamang ya. kakang boleh. Kakang. Teteh juga boleh. Teteh. Oh, teteh.
Kakang ya, Iya Kakang teh. biar Oh membahas. gitu ya, Kakang Teteh ya. Kakang Teteh. Boleh, boleh. Apa Kangelong Banten? Kakang Banten. Bisa aja nih denger nih tamu kita hari ini. Hari ini tamu kita adalah Kang Arif, betul? Yes. Dari Radio Babasan. Radio Bebasan. Nih Kang, bisa ceritain gak sih aktivitas kakak hari ini? Akhir-akhir ini tuh apa aja? Gitu. Kelam pandemi dong jelas. Pandemi. Iya, jadi semenjak pandemi ini aktivitasnya apa aja nih? Nggak Kang? boleh main Gitu. jauh-jauh Nggak gitu boleh kan. main jauh-jauh, Sementara rezekinya saya jauh gitu. Baik. Harus ngelayap jadi nggak boleh. Nah, ya makanya tuh ngeluarin iseng-iseng bikin animasi, gitu. Yang ala kadar sebenarnya mah. Sebenarnya, Radio Babasan sendiri itu gimana sih gitu tuh? Awal-awalnya nih gitu tuh. Ya kalau prosesnya mah kan karena iseng ya. Pandemi nggak kemana-mana, ya udah deh bikin animasi ala kadar begitu. Inspirasinya kenapa namanya Radio Bebasan tuh memang dulu ada radio, nggak tahu radio apa gitu di Banten yang ada konten itu, kamus bahasa kita gitu. Gitu. Nah, sekarang udah nggak ada gitu. Nah itu kan konten, sebenarnya itu konten radio. Makanya yaudah deh namanya Radio Bebasan. Nah, konten dalam radionya itu pakai bahasa Bebasan Banten. Babasan Banten. Jawa dialek Banten. Jawa dialek Banten. Jadi isinya semua suaranya itu Berbahasa itu. Yes. Enggi Mokoten. Mungkin mengkoten baik. Saya sendiri nggak terlalu mengerti loh. Enggak Kang. ya. Makanya harus follow. Oh, iya baik. Karena masih dikit follow. Ini dulu Sultan yang ada di rumah gitu, jangan lupa juga nih di follow Instagramnya Radio Bebasan. Radio Babasan. Nah di sana kalian banyak banget nih pastinya tentunya ada konten-konten tentang Ya, Radio Bebasan tuh ngebahas bahasa sih. Oh, Jadi ngebahas kosakata bahasa aja. gitu. Dengan visual animasi. Yang kayak gitu deh kira-kira. Oh, gitu. Mm-mm. Oke Kak, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai aja. Santuy gitu ya. kan. Heeh. Kalau santai belum santai, harus santuy. Oh santuy, baik. Kita harus ngobrol-ngobrol santuy aja ya hari ini. Jadi berbagi pengalaman aja deh gitu kan sebagai orang Banten asli dan mencetuskan Radio Babasan sendiri gitu kan. Kayak apa ya? Ayang juga mau mengeruk ilmu ya, memetik ilmu dari Kakang gitu kan. Mudah-mudahan ada ya. Ada lah pasti gitu. Kalau saya nggak jamin dulu. Tentang bahasa Serang sendiri gitu kan. Kakak sendiri gitu kan. Awal mula kapan sih gitu awal mula membentuk radio itu sendiri? Sebulan yang lalu. Serius banget. Serius banget. Iya. 1 bulan yang Sebulan yang lalu, sebulan lebih dikit lah. punya apa nih akun atau emang udah punya ininya sendiri gitu tuh? Enggak, bikin akunnya juga baru. Bikin akun aja. Gitu. Bikin akun di Instagram doang awalnya. Pindah ke Facebook ya sama aja gitu, karena masih baru. Tapi udah masuk kayak channel-channel radio yang biasa didengar di radio? Oh enggak. Oh jadi itu cuman ada di Iya, cuma nama aja radio. radio. Kontennya bukan konten radio yang didengerin audionya doang, itu bukan. Cuma nama akunnya di Instagram tuh Radio Bebasan. Radio Babasan. Gitu. Gitu. Dikira kan udah yang namanya radio pasti di luar sana juga bingung nih gitu kan. Yang di luar itu. Pasti kalau misalnya identik dengan kata radio otomatis radio yang kayak kita begini kan, ngobrol gitu terus kedengeran. Enggak, ini dia film animasi. Iya, kontennya tuh video animasi berbahasa Bebasan Banten yang membahas tentang bahasa. Gitu. Film kartun kalau orang sininya mah. Tapi itu animasinya kartun juga. Yes. Gitu. Begitulah. Penasaran gak sih Dulur Sultan? Kalau misalnya penasaran, jangan lupa ya di follow dong pastinya. Ditonton. Nah, kalau misalkan pertama bergelutnya itu di Instagram. Iya, sampai sekarang masih di Iya, Instagram. pertama banget di sosial media Instagram. Nah, pas pertama itu berapa viewers yang udah nonton? Nggak tahu ya, nggak ngitungin. Mau sekarang aja masih dikit kok, masih 1.000 gitu paling. 1.000 udah banyak akang. Enggak, kalau Instagram itu kan orang udah
Udah juta, udah ratus Iya, ribu, iya, udah puluh ribu gitu. Ya, lumayan juga dong rekornya gitu kan. 1 bulan, baru 1 bulan kan kemarin, 1 bulan. 1 bulan kemarin udah 1.000. Iya. Lumayan loh, udah banyak gitu kan. Mudah-mudahan ya nanti kan diganti jadi akun jualan. Bisa bercanda aja nih ya, kayak bercanda aja nih, aduh. Apa di Radio Babasan sendiri selain animasi itu tuh kontennya kayak ngobrol apa sih gitu tuh? Oh, nggak ada Awalnya. nggak ada ngobrol, cuma berbagi bahasa kosakata yang saya tahu gitu, jadi konten gitu. Karena belum ada lawan ngobrolnya. Contoh deh contohnya. Contohnya kamus bahasa kita gitu. Itu aja. Seniki ngejublek. Apa tuh artinya? Ngejublek artinya diam saja. Saat ini Terus seniki kan? Seniki ngejublek. Artinya saat ini diam aja. Yes. Lucu juga. Terus diperagain gitu pakai animasi itu. Oh, pakai animasi itu. Uh-uh. Kontennya modelan-modelan yang di akun Instagram kayak yang Sinopal. Iya gitu. Cuma kalau novel kan lebih bercanda yang begitu ya, keren gitu. Kalau ini mah khusus membahas bahasa. Bahasa aja. Nah, yang kakak tahu gitu kan, yang akan tahu itu yang nonton itu rata-rata orang Serang atau orang luar sih? Kalau di DM masuk mah macam-macam sih, itu bahasa apa dari mana gitu. Gitu. Berarti orang luar juga udah Ada. nonton dong. Kok kayak Bali gitu. Oh, bukan, beda kok. Gitu deh. Terus tapi ada translate-nya enggak sih? Ada. Oh, ada. Cuma baru 2 translate, Indonesia dan Jawa Bebasan. Gitu. Karena belum ada luar negeri yang nonton. Nanti kalau udah sampai luar negeri berarti ada 2 di translate. Iya, Inggris. Inggris dan Indonesia. Apa Inggris aja? Lama-lama layar tuh transit semua gambarnya. Kakaknya ini lucu loh di luar sana. Kalian terhibur pastinya kalau nonton ini. Nih, kan tadi kayak itu durasi waktunya. Paling panjang tuh 1 menit. Karena Instagram kan semenit, jadi belum bikin IGTV itu belum. Belum bikin IGTV gitu. Kontennya kayak gitu. Cuman tapi dalam 1 menit itu dapat berapa kata gitu? 1 konten 1 kata. Serius. Dan itu Karena itu kelebihan bahasa Jawa Banten itu 1 kata itu banyak makna. serius. Serius. Kayak gimana deh? Ada misalkan kata, kalau bahasa Indonesianya bohong tuh. Bahasa Jawa sininya bohong, ngegol, ngetuk. Apalagi Jak? Ngawag, gelopok. Nah, itu tuh kelebihan bahasa kita. Jadi 1 kata aja kalau diulas ternyata banyak gitu. Kalau orang Indonesia kan bohong doang kan. Iya, bohong. Biasa kalau enggak anak-anak muda zaman sekarang bokis gitu kan. Bokis, udah 2 itu aja deh. Kalau enggak, itu Iya, itu kan bokis kan bahasa selengean ya. Bahasa selengean sekarang. Bohong aja, tapi kalau di Jawa bohong itu jadi banyak gitu. Dengan yang saya sebutin tadi. Babasan doang atau emang Jawa sesungguhnya? Jawa Bebasan Tengah. dialeknya Bebasan Banten, tetapi mengangkat bahasa-bahasa yang udah punah, yang hampir punah gitu. Jangankan bahasa Bebasan ya, bahasa Indonesia aja dari 100% bahasa cuma yang aktif tuh berapa? Paling 20 atau malah 5% itu yang aktif. Apalagi zaman sekarang kan. Orang jualan, orang jualan kolong-kolong manggilnya donat sekarang. Yang padahal donat itu kan kue yang bagus itu ya. Iya, yang bulat, yang toppingnya bagus. Yang kalau pakai singkong masih dipanggil donat juga. Ya, itu kan kolong-kolong. Kolong-kolong. Iya, jadi orang jualannya juga udah nggak berbudaya sekarang. Gitu. Donat singkong nggak ada kan, adanya kolong-kolong. Dan itu punah kan, artinya bahasa kolong-kolong udah punah tuh sekarang. Kolong-kolong sendiri tuh tercipta dari bahasa Babasan. Iya, bahasa kita lah, bahasa di sini. Bahasa di sini. Dan abang dan kak, kayak enakan ngomong abang gitu ya. Enggak apa-apa. Ya Abang itu merah loh bahasa Banten ya. merah. Merah, abang itu merah. Ada lagi aja, astagfirullah. Serius? Abang. Oh gitu. Nih korsiki. Warnanya abang. Warnanya abang. Tapi warnanya kan merah. Bahasa warna aja. Tuh. Warna. Warna.
kursi aja. Nggak ada. Oh, pakai O, kursi. Iya. Beda. Beda kan? Beda O. Oh, enggak bisa bahasa Jawa. Oh, yes. Selamat menikmati ya. Jadi kaget aja gitu kan. Menurut Ayang sendiri gitu ya, bahasa Jawa tuh kayak agak susah untuk dimengerti, apalagi bahasa Jawa yang Jawa Tengah gitu kan. Ya. Dia halus dan lumayan ribet. Lumayan ini gitu. Dan itu nggak ngerti sama gimana pas bahasa Serang gitu. Sama nggak sama mereka? Sama ya, karena bahasa tuh yang enggak cepet tuh 2 menit lagi break ya. Enggak cepat, harus dilakukan setiap saat, setiap hari dengan orang yang berbeda, baru tuh bisa nyambung. Jadi sering-sering lah nonton radio berbahasa. Baik nanti ditonton. Iya, belum 2 menit tuh. Belum. Kang nih, Kang sendiri ya. Kan Ayang baru tahu nih, Jawa Babasan ternyata beda ya kan sama Jawa. Beda. Nah kan kalau di Jawa Tengah gitu, kayak Jawa Tengah, Jawa Timur gitu kan, mereka itu punya nadanya sendiri dan punya bahasa halus, dari yang terhalus ke sedang gini sampai gitu kan, sampai kasar gitu kan. Dan mereka juga punya bahasa yang kayak kita ngomong sama orang tua, ngomong sama anak kecil, ngomong sama yang sepantaran itu beda. Nah, kalau bahasan sendiri sama nggak sih kayak gitu? Sama, cuma ada 2, kasar sama halus. Hanya 2, kasar dan halus. Gampang banget kan? Iya. Cuma 2 itu doang. Tapi kalau misalnya untuk ngomong sama anak kecil, orang tua itu dibedain. Dibedain. Cuma kalau di Banten itu kayak bukan kasar ya. Kalau orang gede ngomong kasar ke anak yang kecil, maksudnya pakai dialek kasar gitu. Sire arep ningdi itu kan kasar. Itu boleh kalau di Banten, nggak apa-apa. Kalau yang tua yang ngomong. Gitu. Tapi kalau anak kecil yang ngomong nggak boleh, harus dengan sopan. Kakang ayunin pundi nih. Gitu. Gitu doang, simpel sebenarnya bahasa Banten tuh simpel, cuma ada 2 itu. Oh, kalau misalnya sire kan kamu ya. Sire itu kasar. Iya, yang Ayang tahu sire kan kamu gitu. Dan kebanyakan yang Ayang dengar juga selama tinggal di Serang ini, orang bahasanya sire gitu kan. Orang bahasanya sire. Kalau yang halusnya itu apa? Tapi jangan dijawab dulu ya, karena kita udah break iklan. Jangan lupa tetap saksikan podcast Genwood, hasilnya generasi muda. Karena masih penasaran, tetap tonton.
Nah, balik lagi nih bareng Ayang di podcast Gen Mood, sesinya generasi muda pastinya. Nih, kalau misalnya masih penasaran, dulu Sultan, jangan lupa dong terus lihat streaming kita, tonton streaming kita di YouTube channelnya sultantv.co. Dan jangan lupa juga dong untuk di-follow Instagram kita di sultantv.co. Dan kita juga masih punya sosial media lainnya seperti Facebook dan web. Tetap fanpage yang sama sultantv.co, karena di sana banyak banget informasi yang menarik tentunya, dan informasi-informasi yang terkini. Live musik juga ada loh. Nah, dulur Sultan, kita langsung berbincang lagi bersama Kang Arif gitu Yes. kan. Yang mengenai pertanyaan Ayang yang tadi sempat terjeda gitu kan ya, Kang ya. Karena penasaran banget, selain Ayang nggak ngerti bahasa Jawa Basan, nah kan jadi pas didatangkan gitu ya suhu gitu ya. Wah, nggak suhu juga. Enggak suhu ya, tapi intinya ya mengerti gitu kan, daripada Ayang nggak sama ngerti. sekali. Sedih banget. Nah kan Kak, tadi kan Ayang lagi nanya yang sire. Iya, Sire itu bahasa yang kasar ya. kasar. Terus kalau yang Kalau halusnya itu secara, kalau gua kasar juga ya. Iya. Saya berarti. Aku di sana tuh nggak ada bahasa sire gitu. Kalau untuk halusnya tuh panggil nama atau bapak, namanya siapa, Oh, Ayang gitu, Ayuning Pundi. oh gitu. Nah, tapi kalau levelnya untuk level yang lebih tingginya manggilnya Andike. Andike nama orang bukan ya? Iya, banyak yang namanya itu Andi. Tapi ternyata itu panggilan kamu gitu. Mm-mm. Panggilan kamu gitu. Mm-mm. Jadi Andike. Tapi itu Itu sekarang banyak gak yang make bahasa Andike gitu? nggak ada sih, Nggak ada. jarang. Jarang. Paling sebut nama aja. Nama ya, kebanyakan nama kebanyakan ya nama. kalau sekarang. Soalnya dibanding sire, katanya kalau orang dulu mendingan dipanggil nama gitu. Baiklah, baik Gitu. lagi nih Kak sama radio babasan yang Kakak punya gitu kan. Gimana sih Kak cara membuatnya? Caranya nggambar karakternya, terus isi suara dan ngegerakin. Ya selayaknya orang bikin animasi aja. Terus kalau ide-idenya dari mana? Dari keseharian, kan dari keseharian tuh ada aja bahasa yang unik gitu, kayak tadi tuh abang gitu kan. Oh ternyata abang itu merah gitu. Kalau di sana kan abang itu kakak ya. Iya betul. Nah itu kan jadi unik Bahasa gitu kan. Betawi kan abang. Itu kan jadi konten tuh. Iya sih. Mm-mm. Oh iya. Jadi konten itu nggak akan habis deh. Karena setiap harinya Iya. menemukan kosakata Menemukan yang kosakata yang unik-unik. unik gitu kan, yang orang tuh nggak tahu dan orang nggak nyangka gitu kan. Kayak kata abang. Merah, berarti aku manggil Kak tadi merah Kak. Merah. Wow. Nah Kakak sendiri sebenarnya kan tadi sempat singgung ke depan nih, balik lagi ke depan gitu kan, balik lagi ke pertama banget. Tadi Akang itu asli orang Tanara. Tapi Anggap aja begitu. Tapi sekarang tinggal di Pakupatan. Pakupatan. Nah di Tanara sendiri gitu kan. Di Tanara sendiri tuh pakai bahasa apa sih? Bukannya Dua. ada bahasa Sundanya juga? Nggak ada kalau Tanah. Oh nggak ada. Asli Aslinya Jawa Serang semua. Jawa Serang semua. Berarti yang orang sana komunikasinya pakai bahasa Jawa. Pakai bahasa itu ya, bebasan. Jawa Ya, Jawa kasar atau bebasan, mereka itu bahasanya. bahasa itu. Tapi kalau misalkan untuk orang mereka tahu kan bahasa Indonesia. Tahu, bahkan I understand English language. Oh gitu. Yes. Tapi orang tua yang di sana sendiri gitu. Kan biasanya kalau misalnya yang namanya kesehariannya menggunakan bahasa daerah gitu. Kayak orang-orang yang udah sepuh gitu kan. Nah ini menarik nih. Agak-agak susah gitu tuh ngomongnya. Jadi orang tua saya, kakek saya, nenek saya itu dengan keseharian bahasa daerah justru akan membangkitkan rangsangan otak untuk bisa berbahasa lain. Bahasa Indonesia dia pintar, bahkan bahasa Belanda orang zaman dulu tuh pintar banget. Neneknya Akang tahu bahasa. Iya, Belanda. Bahkan bahasa Arab karena ngaji Al-Qur'an bahasa Arab gitu. Jadi kalau kita kebiasaan menerima bahasa-bahasa akan mudah juga untuk melakukan bahasa lainnya gitu. Kan kelebihan orang Indonesia kan begitu, apalagi orang Banten. Bahasa Indonesia mah ya lancar di sekolahan bahasa Indonesia, pulang bahasa daerah. Oh, gitu. Ngaji bahasa Arab.
gitu loh. Iya. Dan dijajah bahasa Belanda. Oh, dijajah. Wah, dijajah. Jadi itu kelebihannya orang Indonesia pasti minimal dia punya 3 bahasa. Minimal. Minimal dia punya 3 bahasa. Indonesia, bahasa ibunya, Bahasa ibu. Sunda atau Jawa, Bahasa kemudian ibu itu. bahasa Arab. Karena kita ngaji kan pakai bahasa Arab. Betul. Jadi rugi banget kalau orang Indonesia cuma bisa bahasa Indonesia doang. Iya, betul. Karena mungkin sekarang udah populer banget bahasa internasionalnya Inggris. Jadi Iya. sekarang Inggris gitu ya. Inggris iya. Inggris gitu, bahasa ibu Indonesia dan Inggris. Kayaknya udah hampir kayak punah gitu nggak sih bahasa Arab gitu tuh. Menurut kakak sendiri gitu tuh. Kalau bahasa Arab nggak akan punah. Setiap berapa jam sekali kan ada orang azan pakai bahasa Arab. Iya, tapi kan itu hanya azan gitu kan. Mungkin menurut Kalau nggak ngerti kalau bahasa Arab ya karena bukan ahli bahasa iya Arab. sih. Cuma itu dia bahasa daerah tuh ya kalau kita nggak bikin sesuatu untuk pelestarian itu tentang bahasa, kayaknya ini akan punah gitu. Khususnya bahasa bebasan gitu ya. Kayak misalkan bahasa males gerak. Itu kan mager. Mager kalau bahas sekarang nih anak zaman bahasa Jawa tuh ada wegah namanya. Tapi kata mager nggak ada artinya kan di bahasa Jawa? Nggak ada. Oh, bagus. Takutnya kayak tadi mager gitu. itu bikin pagar. Mager bikin pagar. Yes, mager itu bikin pagar. Ternyata ada juga di luar sana. Ada bahasanya dan apa tuh namanya? Artinya juga ada. gitu kan. Apa tuh? Kan kita sesuai tema ya Kak ya. Untuk sesuai tema. Nah, menurut Kakak tema kita kan hari ini itu lestarikan bahasa daerah lewat konten kreatif gitu kan dari kakak sendiri. Nah, itu kan tema kita hari ini. Nah, menurut kakak sendiri, anak muda zaman sekarang itu masih nggak sih, khususnya deh di daerah Banten gitu, di daerah Serang sendiri yang menggunakan babasan, masih nggak sih pakai bahasa itu? Masih cuma dikit, tinggal dikit. Mereka lebih enak pakai bahasa kasar atau bahasa Indonesia. Yang padahal mereka tuh kalau ngomong bahasa Indonesia juga nggak pantas sebenarnya. Walaupun gitu. Bukan nggak pantas, pasti keciri deh kalau orang Jawa Serang dia pakai bahasa Indonesia. Jadi kayak dia, ada nadanya gitu. Iya, dia nggak bisa ngomong khusus. Bisanya khusus. Iya. Serius Dia nggak bisa ngomong kolak tuh, nggak bisa. Kolak. Iya. jadi ya ngapain malu ya sebenarnya ya. Untuk orang Jawa Serang itu malu berbahasa Jawa Serang. Toh juga dia ngomong bahasa Indonesia juga tetap keciri gitu. Kalau dia orang Serang. Iya, jadi kalau takutnya kan kayak yang sekarang apalagi pernah dengar dong pastinya Kakang tentang anak-anak gaul Jakarta gitu kan, anak-anak gaul Jakarta pakai which is literally gitu kan, pokoknya pakai peleset tuh ngomong kayak gitu kan. Nah, justru itu sih tujuannya, mungkin bisa jadi aja kalau kita rame-rame melestarikan dan menggencarkan lagi bahasa ini, malah harapannya kalau lu nggak gaul kalau nggak pakai babasan. Kayak di Bandung kan. Mau siapa ngomong Sunda teh tegaul gitu sama anjing gitu kan. Bener. Ya gitu banget. Gitu. Pasti mau di Bandung teh nariusnya laju Sunda we gitu. Laju Sunda we gitu ya. Tapi di Bandung teh aya ngomong laju. Tapi bahasa Pandeglang. Oh gitu ya. Oh nya muhun. Gitu. Laju we gitu kan. Tapi di apa sih anak muda sekarang ini gitu kan. Malu yang kakak tahu kan kata kakak sendiri nggak boleh malu gitu kan, harus melestarikan lagi. Tapi sekarang fenomenanya gitu yang kakak tahu, mereka malu nggak sih pakai bahasa itu ketika berkomunikasi dengan yang baru datang dari luar daerah gitu, atau nggak tahu ya mereka malu atau sebayanya mereka gitu yang mungkin tahu? Ya mungkin ada yang malu atau mungkin ada yang pede-pede aja, tergantung orangnya sih, nggak tahu gitu. Kalau kebanyakan yang malu, yang enggak saya nggak tahu. Oh gitu. Tapi yang kakak sendiri lihat masih ada yang cuman agak masih ada kok yang tetap ngomong bahasa itu gitu. Okay. Cuma kenapa ya? Nggak rame gitu di Serang sendiri, nggak rame. Kecuali di Pasar Rawu tuh banyak gitu. Kalau di nawar ya? Di mall beda bahasanya. Oh gitu. Inggris, Indonesia. Iya kan? Kalau di Rawu banyak tuh orang wih Cira kan. Nah, apa ya? Khususnya yang sendiri gitu ya, pernah ngerasain banget nih naik angkot dari Ciracas mau ke Tirtayasa.
itu orangnya benar-benar pakai bahasa Ya. babasan semua. Dan nyaman-nyaman aja kan. Iya, mereka Uh-uh. mereka malah kita orang yang apa tuh yang ibaratnya pendatang nih yang baru duduk di situ kayak ini apa gitu kan, harus Ya. gimana gitu kan. Kayak I- nggak bisa ngobrol aja gitu bareng mereka jadinya. Ya sebenarnya kalau kita malu dengan identitas sendiri itu malah justru akan enggak termasuk orang yang punya harga diri. Oh, gitu. Ya gimana orang mau menghargai kita gitu kan? Mau kitanya aja malu. Iya betul Gitu. betul. Iya sih benar-benar. Gimana mau melestarikan ini Iya, kalau ja. misalnya kita Jadi sendiri kayak- napik isin-isin. napi isi-isi. Jangan isin-isin. Yes. Yes bener ore, aku bisa. Sama kan? Isin malu. Era. Nya muhun. Mun Sundana mah era. Nya muhun. Ih, ternyata Kang Arif juga ternyata bisa bahasa Sunda. Bisa. Bisa, tiasa. Tiasa Tiasanya narasum- Rio Sunda halus. Tiasa. Oh, luar biasa sekali loh dulur. Kang Arif ini multi talent. Multi tafsir. Oh, multi tafsir. Ini ternyata ada yang nggak berhenti ketawa, lucu, lucu loh. Dia tuh datar tapi bikin ketawa gitu tuh. Karena bercanda tuh nggak harus ketawa sebenarnya. Terus gimana? Apa yang ngekek aja. Oh, ngekek bahasa. Bahasa itu. Bahasanya tuh ngekek. Kalau misalnya bahasa Indonesia ketawa. Jadi ngekek itu kalau ketawanya udah kedengeran. Kalau ketawa nggak kedengeran itu kepiasem. Tapi asem. Tuh kepiasem tuh. Kopi. Tuh si Rojak tuh lagi kepiasem. Nggak kedengeran ketawanya. Kedengeran. Luar biasa ya, ada multi tafsir jadinya benar-benar. Kang Arif ini emang multi tafsir, bukan multi talent jadi dia gitu. Ya gitu deh. Gitu. Multi variabel juga. Aduh. Ini jadi podcast kita hari ini jadi komedi tau. Ya. Alhamdulillah. Gen mode jadi ya. Generasi komedi. Gencom kali bukan Genmood lagi. Tapi ngomong-ngomong ini kan podcast Genmood generasi muda. Akang sendiri nggak sih ngerasa generasi muda nggak nih? Muda dong. Oh. Karena 2 tahun lagi nggak muda. Oh gitu. Karena bingung mau anak mudanya kalau udah 30 kan bingung. Kalau tahun-tahun ini masih pede lah. Oh masih pede Masih jadi muda. anak muda. Ini menikmati masa akhir-akhir masa muda. Sebagai anak muda yang harus mencetuskan pakai bahasa Iya, babasan. yang nggak muda tuh disebutnya dawuk tuh. Apa kolot? Kolot itu dawuk. Oh dawuk. Oh iya itu bahasa Sunda juga dawuk. Dawuk itu sama ya? Iya betul. Dawuk. Ada lagi selain dawuk bahasa babasan? Nggak ada dawuk. Hanya itu. Dawuk. Salik. Sama salik. Diuk gitu. Itu mah diuknya Duduk itu duduk apa? dodok. Dodok. Itu kasar kalau. Siru dodok ki. Kalau halusnya linggi. Linggi. Coba kalau misalnya Alang ngomong sini kamu tolong duduk gitu. Meriki siapa? Ayah. Meriki ayang mau duduk. Meriki ayang linggi. Meriki ayang linggi. Panon Itu gue. kasar kan? Merene Mereka- ayang dodok. merene- Itu kasar. Iya. Kalau halusnya lemesnya meriki ayang linggi. Oke. Ang punya ini nih. Apa tuh? Mm-mm. Pernah dapet kosakata karena pernah main ke Keronjo gitu, tuh daerah Keronjo. Itu masih sama nggak sama Serang? Sama, bahasanya? cuma di Keronjo kebanyakannya kasar ya. Oh, Tapi ada yang bisa bebasan di Babasan sana. juga. Oh, jadi babasan tuh masuknya halus. Halus. Oh, Pokoknya gitu. yang ada di daerah tuh ada bahasa Jawanya, pasti dia juga punya bahasa halusnya bisa. Kayak manjing gitu. Kalau misalnya kita yang nggak ngerti itu kan, iya kok dia bilang apa? Iya. Melebu. Melebu. Sama halusnya itu lebet. Iya, kalebet itu kan kata bahasa Sunda gitu kan. Kalau bahasa halusnya dari Sama. kalebet. Kalebet. Tapi bahasa sini aku Melebet. seringnya ngedenger merenekih nong manjing Itu gitu kan. kasar. Oh gitu. Umum. Itu Bahasa umumnya, umum. tapi umumnya digunakan sama orang Serang juga kayak Ya gitu, gitu. kan. Mereka tuh pakai bahasanya nyampur nggak sih kayak Oh ya. halus iya, kasar iya gitu. Apa konsisten aja halus-halus, kasar-kasar we. Itu tergantung daerah. Biasanya kalau di daerah Tanaran dan sekitarnya, untuk orang yang baru ditemui pasti dia pakai bebasan yang lembut. Yang lembut. Tapi kalau udah ke kota-kota sini pasti pakai yang umum, yang kayak tadi
arep nindi mrene sire manjing gitu. Rening mrene sire. Pulang ke rumah ngambek, pas saya dianjing-anjing. Pertama banget gitu ya. Apaan sih manjing gitu kan. Padahal mah disuruh masuk kan. Iya kok ngomongnya kasar gitu. Kita baru datang bertamu. Nah itulah Hasanah Indonesia begitu. Oke. Kakak, yang mau nanya nih punya pertanyaan. Gimana sih Kak tanggapan Kakak sendiri gitu buat anak-anak muda yang malu gitu pakai bahasa daerah? Tanggapannya kasihan. Dia sedang mengalami inkonsistensi apa namanya? Jak bantuin gue Jak. Inkonsistensi budaya. Iya. Itu aja. Iya, dia malu pakai bahasa daerah tapi nggak bisa bahasa Inggris kan ngapain? Kan bisa semua dong kalau kayak gitu Mbak ya. Mending aja gitu ya kalau ada yang dia bisa satu, gitunya bahasa Inggris gitu. Jadinya. Nggih. Apa kalau ada yang lebih lembut lagi nggak dari kata nggih? Nggak ada. Nggih apa enje? Enji mah bahasa sono, Jawa sono yang jauh. Oh gitu, yang jauh di sana kita mendekat. Kalau di sini mendekat jadi enggi. Bisa gitu ya? Bisa kan F G H I J tuh, J itu lebih jauh. Oh my God. Ada aja idenya ke situ ya. Yo, kita ngeles. Oh gitu ya. Baiklah. Nih kakak sendiri gitu kan. Kalau orang sini kan bahasanya kebanyakan pakai G. Iya gak sih? G itu dong. Iya, gitu kan. Kan kalau bahasa Sunda mah diidentikannya dengan kata kitu kan, gitu kan. Kitu gitu kan. Kalau sini iya G. Kemana J? Gitu tuh. J sama G gitu tuh. Kayak apa ya yang orang khas banget gitu. Iya kata imbuhan. Kata imbuhan G itu kan dong. Wih ngopi G, ngopi dong gitu. Padahal itu sebenarnya digunakannya pakai bahasa Jawa gitu ya. Pakai bahasa Jawa, cuma tapi, kadang Sunda juga ikut-ikutan pada akhirnya. Apa tuh namanya kita orang ngomongnya Indonesia. Woi sini G, gitu kan. Sini yes. G. Sini G. Padahal mah kalau mau Indonesia banget sini dong gitu. Iya benar ya. Harusnya dicampur-campur. Iya, sebenarnya kalau orang yang hiruk pikuknya di Serang, lu nggak bisa lari dari bahasa daerah. Iya betul banget ya ternyata. Ternyata di Lu Sultan dimanapun kita tinggal gitu, di daerah apapun kita tinggal, tetap aja ya Kang ya masih nggak bisa lari dari kata bahasa daerah gitu, karena kita bakal dapat ujungnya gitu buat imbuhannya gitu kan. Kalau bahasa Sunda iya gitu kan, walaupun ngomong pakai bahasa Indonesia. Nah karena yang masih punya banyak pertanyaan lagi mengenai radio Babasan dan bahasa Babasan sendiri, jangan lupa tetap saksikan Genmood, podcast Genmood, stasiunnya generasi muda. Whiskey.
Masuk. Hai, balik lagi nih bareng Ayang sama Kang Arif di podcast Genmo, stasiunnya generasi muda. Wah, kita gak kerasa banget nih ya, dari tadi udah ngobrol-ngobrol Ya, udah mau gitu imsak kan. aja ya. Mau imsak. Nih kita di segmen terakhir ini gitu kan. Tetap jangan lupa dong untuk Nur Sultan, karena kita belum selesai gitu kan. Tetap harus lihat streaming kita, tonton terus sampai habis gitu kan, live streaming kita di YouTube channel sultantv.co, dan nggak lupa juga dong untuk memfollow Instagramnya Sultan TV, dan kita juga aktif dong di sosial media lainnya, ada Facebook, ada web. Tetap dengan fanpage yang sama, sultantv.co. Di sana kan banyak banget nih informasi-informasi yang tentunya menarik, hiburan juga ada, informasi terkini. Pokoknya banyak deh, selain setelah informasi tentang podcast Genbook juga ada gitu kan. Nah, daripada yang kebanyakan promosi gitu kan, lebih baik kita langsung membahas lagi gitu kan pertanyaan-pertanyaan yang tadi sempat terjeda gitu karena ada break iklan gitu kan ya kayak. Don't worry, be happy. Kan tadi yang udah nanya-nanya tentang tanggapan kakak, tentang tanggapan kakang meni hese, kitunya ngomong kakang deh. Tentang Ngomong saus di Pune. ya. Apa sih tanggapan kakak, gimana sih anak muda yang malu gitu kan ya. Nah, di zaman sekarang ini kan mudah banget gitu kan ya Kak, di zaman serba digital untuk mengenalkan bahasa daerah. Nah, contohnya kayak kakak sendiri gitu kan punya radio Babasan. Nah, kalau di kakak sendiri sejauh ini gitu ya Kak, di radio Babasan gimana sih Kak dampaknya sama anak muda semenjak punya konten radio Babasan itu? Sebenarnya dampaknya bukan cuma ke anak muda ya, ke bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin mendidik anaknya tentang bahasa daerah gitu. Banyak DM, saya guru butuh bahan ajar, bagaimana saya mendapatkan video itu. Akhirnya saya kasih nomor WA dan dia punya bahan ajar untuk bahasa Babasan gitu. Jadi saling ini gitu ya. Ya dampaknya bukan ya, hanya itu kan salah satu dampak di era digital. Betul. Bukan sama anak muda aja dong. Anak muda banyak sih, banyak yang kayak Ayang gitu, pengen belajar gitu. Banyak gitu. juga yang terdampak oleh si konten radio Babasan itu gitu kan. Lumayan sih, minimalnya orang ketika nonton senyum aja udah seneng. Iya.
Udah bahagia ya, udah bikin orang Iya. senyum. Apalagi Oh, sampai oh. ngekek. Dan memang harapannya di era digital ini khususnya apa selebgram atau konten-konten kreator lokal ya harus banyak edukasi tentang lokalitas gitu. Karena memang apa follower mereka tuh nunggu mereka untuk mengedukasi gitu. Mm-mm. Tentang hal apapun lah, salah satunya bahasa ya. Kakak sendiri gitu kan ya, selama sejauh ini udah banyak kan ya konten-kontennya. Gimana sih Kak biar tetap konsisten? Kan tadi Kakak sendiri ngomong menunggu gitu kan. Selebgram dan selainnya gitu kayak nunggu tentang konten ini. Gimana sih Kak caranya konsisten? Konsisten. Baru sebulan ditanya konsistensi lo, Jak. Iya, Ya, ini sih Film film. senang ya. Senang aja, senang melakukannya gitu. Kalau yang nonton 100 berarti udah saya berbagi untuk 100 orang itu. Kalau yang nonton 50 berarti saya berbagi untuk 50 orang itu. Tapi Kakak sendiri ada niatan gak sih untuk mengkomersialkan Radio Babasan sendiri gitu? Nggak ada niat dan belum sih, belum. Belum. Nggak ada belum nih. Iya. belum. Paling apa ya, orang numpang iklan ada lah. Boleh. Endorse. Tapi kalau endorse nih kan dalam 1 bulan ini kan udah punya 1000 berapa followersnya? Baru 1000 berapa gitu. 1000 Belum lebih ngecek. gue gitu ya. Iya. Nah, itu pernah nggak sih ada yang endorse gitu tuh? Tapi sebulan ini baru 3. ya Allah, luar biasa lah Dulur Sultan. Keren juga. Keren. Tukang handphone, terus tukang kaos, sama tukang alpukat. Gitu. Serius, jualan alpukat tuh. Tapi emang ada gitu yang mau, kan followersnya baru 1000 gitu. Sedangkan yang namanya endorse tuh kan bisa udah 10.000, udah bisa minimal udah bisa swipe up weh gitu tuh. Tapi kan 1000 itu akun, karena ini akunnya baru kan, itu 1000 itu 1000 yang aktif. Iya kan. Ya hitung-hitung dia beli, kalau dulu kan nyetak apa brosur ya. 1000 tuh 1 rim ya, harganya 1,5 juta. Oh gitu. Dan itu kan kalau di Instagram bisa langsung nyampe ke tangan. Kalau brosur kan kita harus ngider lagi. Ngider dulu gitu. Iya sih. Iya benar. Jadi lebih hemat sebenarnya. Kalau promo di Instagram, mari promo. Ke Sultan TV. Mari promo ya guys di mana. Nih, kan tadi ya selain udah endorse 3 gitu. Dari Kakak sendiri udah kasih tip apa gimana gitu buat endorse? Masih tips. Iya, maksudnya kayak apa ya? Bukan tips apa ya? Kayak peris harga gitu tuh. Oh enggak. Malah kebanyakannya seikhlasnya, yang penting didoain madhep kiblat gitu. Serius. Dan orang yang nitip jual ke ini pemandangannya nggak bagus nih. Baik. Ya. Baik. Terus saya bikinin kontennya kan, jadi nggak cuma saya pajang produknya dia, tapi produknya dia combine dengan konten gitu. Misalkan tukang es alpukat, berarti kontennya apa nih yang nyambung? Oh, bikin ngelak. Apa tuh ngelak lagi? Tulisannya ngelak, dibacanya ngelak, itu artinya aus. Oh gitu. Ngelak artinya aus. Biar enda orang ngelak, minum jus gitu. Kreatif juga ya. Kreatif sekali ya Allah. Sangat-sangat kreatif. Itu muncul ide-ide gitu gimana sih Kak gitu? Nyampe aja, tek aja gitu. Ada Karena gitu kan itu tuh. mah ringan ya sebenarnya. Iya Enggak sulit gitu. Udah wong cuma bahasa gitu kan. Masih uang sama bahasa gitu. Uang tuh kan orang. Wong orang cuma bahasa gitu. Iya. Pusing deh. Uang tuh orang tapi menjadi ungkapan. Kalau itu tuh bukan orang tapi sesuatu ya. Seseorang. Iya mana sih. Mana nih pakar bahasa Indonesia nih? Enggak ada. Tapi kalau dekat bahasa uang sendiri, kalau uang ada nggak bahasa lainnya? Nggak ada. Nggak ada uang aja. Uang itu uang aja. Uang tuo, uang. Kalau di Sunda kan jelma ya. Jalmi atau sanis jelema meuni kasar atau. Oh iya. Kak, di Radio Babasan sendiri gitu kan. Menurut Kakak Radio Babasan itu merupakan wadah edukasi buat anak muda dan orang tua nggak sih gitu? Edukasi bahasa iya. Kakak sendiri, bahasa dan budaya. Kakak sendiri merasa itu gitu. Belum merasa sih, tapi niatnya untuk itu. Bikin konten Radio Babasan gitu. Niatnya untuk itu.
mengajak juga orang-orang ayo gitu bikin konten yang edukasi. Kalau kakak sendiri gitu ya, harapannya apa sih kak gitu ke depannya buat Radio Babasan? Buat Radio Bebasan. Atau secara keseluruhan deh? Harapannya kalau untuk Radio Bebasan akunnya jangan dihack. Ya karena bingung berbaginya bikin akun lagi ribet. Baik. Terus selain itu untuk orang-orang ya bisa berbebasan. Yang kakak harapan gitu ya, orang-orang yang sudah melupakan Iya. gitu ya, orang. Jadi bahasa-bahasa yang udah nggak aktif bisa aktif kembali. Kemudian bisa menjadi bahasa gaul di Kota Serang. Baiklah. Kota Serang dan Kabupaten Serang. Jadi emang ada beberapa udah punah juga ya gitu bahasa yang seharusnya masih digunakan tapi Iya. orang sudah melupakannya Iya. gitu kan. Oke, baiklah. Karena waktu sudah sebentar lagi gitu kan ya Kak. Ya. Kita langsung aja nih Kak gitu kan. Tadi kan harapan gitu. Terus kalau misalkan pesan yang ingin Kakak sampaikan untuk masyarakat di daerah Serang sendiri gitu, yang khususnya mengerti Babasan atau di seluruh masyarakat apa? Pesannya jangan lupakan identitas lokal karena itu penting kan. Identitas lokal itu adalah jati diri kita dan bangsa. Iklah, jadi Nur Sultan jangan pernah kalian untuk melupakan identitas diri dengan menggunakan bahasa. Ya, dan bahasa itu kan salah satu unsur terpenting dalam kebudayaan. Ya kalau ngomongin kebudayaan berarti lu harus ngomongin bahasa gitu. Baik, betul. Jangan cuman Ya, menggunakan kita harus budayakan budaya lestarikan budaya Indonesia gitu. Tapi tapi yang nggak mau ngomong bahasa ibu. Itu dia tuh. Nah, perbedaan bahasa daerah nih, ungkapan bahasa daerah saya kurang setuju ya karena mungkin yang bikin malu anak muda itu ketika kita ngomong bahasa ibu itu disebut bahasa daerah. Bahasa daerah. Daerah kan kayak terlalu mengkotak-kotakan gitu. Konotasinya jadi pelosok gitu tuh. Bahasa yang tersudut gitu. Kenapa enggak kita ganti aja bahasa daerah itu menjadi bahasa ibu. Hilangkan bahasa daerah gitu. Hilangkan kata-kata bahasa daerah. Iya, ganti aja bahasa ibu. Bahasa ibu gitu. Karena emang lu mah ngomongnya ngomong daerah ya gitu. Pakai bahasa daerah. Apa sih gitu. Nanti orang tuh ngerasa makanya mungkin malu gitu. Ada beberapa orang mungkin yang itu, mungkin malu gitu mungkin karena dia kena dampak konotasi dari daerah. Kata daerah itu iya. ya. Coba kalau bahasa arti ibu. kata daerah yang menurut orang-orang ya orang-orang daerah pasti orang mana? gitu kan, orang daerah gitu kan. Orang kampung, Orang lewung gitu kan lewung, kalau misalnya gitu. di bahasa ini. Iya. Jadi kalau ditonton orang yang ini ya, orang yang berpengaruh gitu, hilangkan bahasa daerah. Jadi clickbait nih. Hilangkan bahasa daerah, ganti dengan bahasa ibu gitu. Hilangkan kata bahasa daerah tapi ganti dengan kata bahasa ibu gitu kan. Karena untuk orang-orang lebih nyaman lagi menggunakan bahasa-bahasa seperti biasanya gitu kan. Kok seperti biasanya sih, seperti awal dia lahir kecil gitu kan ya baratnya. Iya. Betul nih. Selain ada pesan gitu kan ya kan. Pesan untuk ini gitu kan. Mungkin gak sih Kak gitu, dengan adanya Radio Babasan ini gitu, anak-anak dengan kan selain itu mungkin gak sih kan tadi bahasa daerah khususnya Serang sendiri gitu Babasan gitu. Terus sekarang juga ngedengar gitu kan di sekolah-sekolah gitu kan, di sekolah ada sendiri mata pelajarannya. Udah ada mata pelajarannya. Menurut Kakak sendiri ke depannya bakal gak sih gitu, mungkin gak gitu tuh anak-anak zaman sekarang yang masih kecil nih dididik karena ada bahasa daerah itu pakai bahasa itu atau tetap akan justru di beberapa sekolah di daerah Serang itu udah mulai ada mata pelajaran bahasa Babasan Serang. Bahasa Babasan Banten maksudnya itu bagus, keren banget. Semoga itu menjadi habit karena ya mungkin si anak akan terpancing untuk belajar bahasa itu gitu ya. Walaupun orang yang belum tahu gitu kayak orang-orang pindahan gitu ya, kan mau harus minimal dari ruang sekolah kita belajar. Tapi kalau misalnya kayak gitu gurunya sendiri harus ini dong ya. Guru banyak masih yang bisa bahasa Babasan, banyak. Iya, gurunya sendiri harus paham lah, harus intinya paham dan harus follow. Aku bingung ya. Kedepannya nih ya Kak, menurut Kakak bahasa Babasan kita kan tadi udah kan yang tadi nanya segitu ya, diharapkan itu kan harapan Kakak gitu kan, dan dengan adanya cara
dia sekarang guru gitu kan, sekolah-sekolah menerapkan itu. Tapi kedepannya di zaman era globalisasi yang udah bener-bener makin modern gitu kan, makin apalagi udah kayak udah revolusi yang keberapa gitu kan, udah revolusi industri lah segala macam gitu. Bahasan sendiri gitu, atau enggak bahasa ibu kita itu bakal punah nggak sih menurut kakak sendiri nih? Iya, jelas sekali itu akan punah kalau kita nggak melakukan upaya-upaya untuk pelestarian bahasa itu. Nah kalau iya kan itu ya, kenapa sih alasannya gitu, alasannya kenapa gitu tuh bikin kan, beginian bukan gitu, iya bikin beginian mah oh udah ya. Itu udah dijawab ya, kenapa bikin beginian. Udah itu mah udah alasannya kenapa bahasa akan punah. Iya betul gitu. Iya, karena kita sebagai bangsa itu nggak percaya diri akan kehebatan budayanya gitu. Ketika kita orang Indonesia kan latah budaya ya. Kalau lagi musim K-pop ikut-ikutan K-pop. Kalau musim boy band ikut-ikutan boy band. Ketika mau balik lagi bingung mau balik kemana nih gitu. Gitu. Jadi bisa ikut tapi nggak bisa balik mereka itu. Lantas menurut kakak ya harus kita menyeimbangi walaupun sudah mengikuti. Tapi jangankan bahasa daerah ya, bahasa Indonesia aja yang aktif cuma berapa persen, banyak yang terkikis gitu. Kayak bahasa jikalau banyak lah bahasa Indonesia yang terkikis. Apalagi bahasa daerahnya itu, bahasa Indonesianya banyak yang terkikis. Oke. Tadi kita udah lama banget gitu kan ya ngobrol tentang bahasa gitu kan. Ya intinya ngobrol aja kemana-mana jadi gitu kan. Ya. Tentang bahasa gitu kan ya. Tentang bahasa, tentang ya menyinggung tema-tema kita juga hari ini gitu kan ya. Nah Kak, terakhir banget nih, ada closing statement gak sih atau kata-kata buat dulur sultan yang ada di luar sana gitu kan. Kata-kata closing, kata-kata quotes. Lihat ke kamera gitu. No, this is not the time or the place for broken heart, because this is to the end of the rainbow and where no one can be to side. Baiklah, menggunakan bahasanya ada? Hah? Itu kan versi Inggris. Yuk belajar bareng Bangkit Sedanten. Belajar sareng Bangkit Sedanten. Semua. Sedanten. Belajar bersama Bangkit bisa semua. Bisa semua gitu. Sedanten dikira Sebanten loh. Sedanten itu semua. Oke. Kita tadi udah ngobrol banyak banget. Terima kasih banyak Kang udah mau diajak ngobrol ngalur kemana-mana gitu kan ya. Tentang bahasa gitu kan. Terima kasih banyak gitu kan ya Kak, udah menyempatkan waktunya. Makasih udah diundang. Oh iya. Padahal masih baru Radio Bebasan. Baru tapi kan menginspirasi gitu. Mudah-mudahan ya. Iya, semoga menginspirasi ke depannya tetap konsisten gitu kan ya Kak, ke depannya untuk mengedukasi anak bangsa. Nah ini nih saya mau apresiasi Sultan TV ya. Ini masih baru udah diapresiasi diundang. Ini membuktikan bahwa Sultan TV bukan cuma yang penting viral, tetapi viralkan yang penting. Iya, memviralkan yang penting. Iya. Terima kasih banyak loh, gitu kan. Terima kasih banyak Kang, gitu kan. Makasih banyak ya dulu Sultan, gitu kan. Kakang juga udah diajak ke sini, kita udah berbagi informasi gitu kan ya, berbagi edukasi dan informasi gitu kan. Terima kasih banyak. Jangan lupa terus saksikan podcast Genmood setiap hari Kamis, setiap minggunya pasti banyak banget narasumber yang akan diundang ke sini dan tentunya pasti menginspirasi dan mengedukasi gitu kan. Jadi nggak akan pernah bosen karena narasumber setiap minggunya itu bakal beragam gitu kan, bakal menghibur dah pokoknya gitu kan. Kayak tadi juga kita ketawa-ketawa gitu kan ya. Nah langsung penutupan aja gitu kan ya, karena kita tadi udah banyak banget, udah duduk lama banget di sini, pegel gitu kan. Oke, emang. acara selanjutnya pembagian besek. Nah, oke, saya Ayang, Arif,
Nah, kita berdua pamit undur diri. Ya. Jangan lupa tetap saksikan podcast Gen Mood setiap hari Kamis di YouTube channel sultantv.co. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepetuk malih.